Halo Binusian, jumpa lagi di Binus On Screen, masih ditemenin bareng gue Andre dan juga gue Feby. Gue siapa? Feby dan ya, juga gue Feby. Biasa kita ada Trisna nih. Enggak, tenang aja, Trisna sebentar lagi akan kita import, datangkan langsung dari negara tetangga. Dari Wakayama nih kita akan import karena dia harus ganti kancing karena pas dia pakai warna. Oke sip. Oke sip, seperti biasa selama 1 jam ke depan kita berdua, enggak nanti bertiga sama Trisna. Kita bertiga ya nanti akan menemani Binus yang semua tentunya dengan informasi-informasi terkini dari Binus University. Nanti dan juga tentunya kita juga bakalan membagikan kita membagikan resep-resep dari teman-teman Binusian yang akan menemani kita di Santap Sore. Dan tidak lupa nanti kita akan menemani di segmen 2, kita akan berbincang-bincang. Oh iya betul. Cluenya adalah salah satu unit baru di Binus University. Cluenya ini berat tuh, nggak baru. Bukan baru. Cluenya nggak baru. Pokoknya ini mungkin ini maksudnya Binusian gitu. Mungkin baru tahu. Baru tahu ya itu. Dan ini berat lah. Anda harus mengerti maksud saya. Gak ada itu ya. Oke, itu ya, langsung kita itu. buka dengan informasi pertama. Nah, ini untuk mewujudkan visi misi Binus University untuk menjadi world class university pada tahun 2020, Binus University kedatangan universitas dari Jepang dan menyelenggarakan kayak acara untuk mengenal budaya Jepang lebih jauh. Oke. Jadi nama acaranya Wasabi ya, Wasabi. Enak tuh. Enak. Iya, benar kan? Oke, untuk informasi yang lebih lanjut kita lihat informasi yang satu ini. Wasabi merupakan kegiatan pertukaran kebudayaan yang digelar oleh sastra Jepang Universitas Bina Nusantara bekerjasama dengan Universitas Wakayama, Jepang. Kegiatan ini menjadi sarana bagi para Binusian untuk mengenal budaya Jepang secara langsung. Acara ini berlangsung dari tanggal 14 Maret 2016 di 2 tempat berbeda, yaitu Auditorium Lantai 4 Kampus Anggrek Binus University dan Kampus Kijang Universitas Bina Nusantara. Acara dimulai dengan presentasi yang dibawakan oleh mahasiswa dari Universitas Wakayama, lalu dilanjutkan dengan presentasi dari sastra Jepang Universitas Bina Nusantara. Mahasiswa dari Universitas Wakayama memberikan kuis tebak gambar kepada mahasiswa sastra Jepang dan peserta harus menjawab dengan menggunakan bahasa Jepang. Terlihat para peserta sangat antusias dalam mengikuti program Wasabi hingga berakhirnya acara. 日本の和歌山大学の学生とが、お互いにどのような違い、同じなのか違いがあるのかをお互いに知ることが大事かなと思います。Jadi yang menurut beliau, jadi yang penting itu, jadi maksudnya dari pertukaran budaya itu kita bisa ngelihat nih. Jadi ada nggak sih perbedaan atau persamaan antara mahasiswa dari Indonesia dan di Wakayama. Jadi menurut dia itu hal yang baik banget. Melalui kegiatan Wasabi ini, mahasiswa sastra Jepang berharap dapat menjalin kerjasama dengan Universitas Wakayama guna menjadi sebuah kegiatan rutin setiap tahunnya. Itu dia berita yang langsung diimpor, nggak diimpor. Iya, diimpor dari kampus Anggrek. Kampus Anggrek Binus University. Nah, Oke. nggak kalah seru kalau tadi di Binus Anggrek, Wasabi juga melanjutkan. Kalau tadi kan di Binus Anggrek lebih ke kuis dan juga pertanyaan. Ada sesi berikutnya itu diselenggarakan di kampus Kijang. Jadi dia cloning. Betul, tapi nggak kalah menariknya juga isinya? Dari Wasabi yang di Anggrek. Jadi kayak gimana dong kalau yang di Kijang? Seru banget, makanya kita harus lihat informasinya yang satu ini. Tidak hanya memberikan presentasi, Wakayama University bersama dengan Binus University juga mengemas acara Wasabi dengan menampilkan berbagai seni budaya bernuansa Jepang dan Indonesia. Wakayama University bersama Binus University pada kesempatan kali ini kembali mengadakan One Day Cultural Exchange yang berlangsung di 2 tempat berbeda. Berbagai aktivitas seni budaya seperti penampilan alat musik Jepang Taiko dari Taiko Club memberikan euforia sebagai pembuka acara Wasabi. Setelah itu seni budaya Indonesia, Bali Dance, hadir dalam penampilan kedua. Hal inilah yang menjadi pelengkap acara Wasabi dengan menghadirkan seni budaya Jepang dan Indonesia dalam satu panggung. Selain itu, para mahasiswa Binus University memberikan suguhan beberapa lagu bernuansa Jepang dengan diiringi gitar serta kahon.
Diharapkan lewat adanya acara Wasabi, para mahasiswa dari masing-masing universitas lebih mengenal budaya negara yang berbeda. Oke, itu dia. Wasabi. Andre nih suka kalau kurang makan suka kayak gitu ya, atau kebanyakan micin kayaknya. Oke. Informasi berikutnya ada apa? Kalau tadi datang dari BINUS University, berita yang sekarang datang dari BINUS University Internasional yang bekerja sama dengan iTrain Asia. Di JWC ya? Bukan, makanya dengerin dulu. Jadi dia bekerja sama dengan iTrain Asia itu menyelenggarakan namanya Mobile Developer Day. Diselenggarakannya itu di kampus yang di FX. Jadi BINUS Internasional yang berlokasi di FX. Nah, acara iTrain Asia ini, Mobile Developer Day ini pertama kalinya loh diselenggarakan di Indonesia. Sebelumnya ini selalu diselenggarakan di Brunei, Myanmar, nyontek lupa sama Malaysia. Penasaran seperti apa acaranya? Ada tim songnya kan iTrain. Bukan, oke ini dia kita lihat informasinya. BINUS International University Program Computer Science bekerjasama dengan iTrain Asia mengadakan acara Mobile Developer Day di kampus BINUS International FX Senayan, Jakarta. Pada acara yang baru dilangsungkan pertama kali di Indonesia ini hadir para pembicara yang berkompeten dari dunia IT seperti Google Play Apps, AdMob and Google Analytics, UX Lead Designer, serta aplikasi Babe Baca Berita Indonesia. Melihat perkembangan pesatnya industri kreatif dan aplikasi mobile di Indonesia di bidang IT, ditandai dengan munculnya startup lokal yang memiliki kualitas global. Hal ini sangat baik bagi perkembangan IT di Indonesia. Melalui acara ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih yang berguna kepada para mahasiswa. Selain itu juga para mahasiswa dapat belajar secara langsung dari para pelaku startup kelas dunia, sehingga suatu hari nanti Indonesia bisa menjadi salah satu pusatnya industri kreatif dunia. Itu dia iTrain Asia Mobile Developer Day yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia dan dihandle oleh BINUS University bekerja sama dengan iTrain Asia. Keren banget kan? Iya, boleh nyanyi lagi ya? Nggak usah deh. Nggak usah. Kita lanjut aja ya, mendingan kita lanjut aja ke berita berikutnya. Oke, informasi terakhir yang nggak kalah serunya dari iTrain. Enggak sih, Andre so tau banget. Iya loh, iya. Andre so tau banget ya. Enggak, ini sama-sama datang dari kampus FX. Iya, tapi nggak kalah seru. Tapi kan, maksudnya nggak kalah seru dari iTrain. Oke. Masih dari kampus kampus BINUS FX, ini masih datang dari BINUS Internasional. Ini acara mingguan, kayaknya tiap minggu kita hampir membawakan berita ini ya, yaitu ada Tech Media Talk dengan TMT yang kali ini temanya adalah Technopreneur. Jadi di acara ini mendatangkan 2 narasumber yang tentunya kompeten di bidangnya. Expertise di bidang teknologi dan juga entrepreneur. Untuk informasi yang lebih lanjut kita lihat ini. Ini. Tech Media Talk yang membawakan tema Technopreneur kali ini membawa pembicara yang sudah cukup dikenal, yaitu Ahmad Zaki, founder dan CEO dari Bukalapak.com. Pria lulusan ITB Bandung ini menghabiskan masa kuliahnya di bidang teknologi informasi. Ia menjelaskan alasannya mendapatkan ide untuk membuka Bukalapak.com adalah awalnya ia mencoba untuk melakukan usahanya secara offline. Namun dikarenakan sedikit peminat yang turut berpartisipasi, maka ia mencoba untuk melakukannya secara online. Terbukti dari keberhasilannya melalui viewersnya saat ini yang sudah mencapai hingga 2 juta pengunjung setiap harinya. Bukalapak pun juga merupakan website nomor 1 di Play Store. Pembicara berikutnya adalah Miftah Sabri, yaitu seorang founder dan chairman Slasher.com. Pria asal Bukit Tinggi, Sumatera ini memulai karirnya melalui beberapa perusahaan yang dikelolanya yang sempat gagal hingga 6 kali. Namun kegagalan tidak membuatnya patah semangat. Ia memutuskan untuk keliling dunia dan seusai tur tersebut, ia pun mendapatkan ide untuk membuka sebuah perusahaan yang dapat membuka peluang bagi masyarakat agar potensi-potensi setiap orang dapat dikenal mata publik. Setelah kedua narasumber berbagi pengalaman hidupnya, acara pun dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh audiens terhadap kedua pembicara. Ditutup dengan pemberian sertifikat yang sekaligus menjadi sesi penutup acara TMT sore ini. Couple of while ago, you gave a talk with
Itu dia TMT yang kali ini temanya adalah Technopreneur mendatangkan CEO dari Bukalapak.com dan juga Selasar.com. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan segmen, kita kali ini. menutup segmen informasi kita dan kita akan kembali untuk ngajak ngobrol-ngobrol Binusian yang tadi kita bahas ya. Pokoknya ini mungkin Binusian bisa jadi baru tahu dan ini pokoknya berat aja bidangnya. Kece lah. Selain But itu don't nanti go kita anywhere, juga stay bakal tuned on Venus on Screen. Oke. Terima kasih Binusian karena Anda masih bersama dengan kami dalam Binus on Screen. Dan bersama gua udah ada Binusian yang akan masak pada kesempatan kali ini. Ada siapa? Halo. Ada Garesha. Garesha. Ya. Garesha nama komplitnya? Garesha Azizulita Roha. Agak susah ya. Saya nggak akan ngulang itu karena saya yakin saya akan salah. Dari jurusan? Jurusan Marketing Communication Binusian 2017. 2017 berarti semester 6. Iya, 6. sampai lupa loh. Iya, lulus. 6, Tahun betul. depan Oke. lulus insya Allah. Dan udah ada Garesha, hari kita memasak apa Garesha? Memasak kita yang ringan-ringan aja tapi bisa mengisi perut, omelet melted cheese. Jadi Nggak kayak bisa pakai nasi padang juga ditambahin. itu berat ya, mungkin Oh, nanti itu itu beneran. 2 jam lagi aja makannya. Oh iya, oke. Hari kita akan masak omelet melted cheese. Nah, iya. untuk bahan-bahannya butuh apa? Bahannya kita pakai telur pastinya. Pasti telur ya. Ya, ini ada telur. Berapa butir tuh Garesha? Ini kita pakai 5 butir. 5 Masih ada butir, nih. oke. Ha. Ini. Abis itu ada juga ini kornet. Kornet. Kornet secukupnya. Kornet terserah lah ya. Terserah sih sebenarnya ini isinya terserah kalau misalnya kalian sukanya apa. Sebenarnya kalau omelet tuh emang terserah sih isinya asal enak. Kalian tuh suka makannya. Suka apa gitu ya, oke. Sayur gitu-gitu kan boleh kan. Boleh, ya, oke. Ini kornet, abis itu kita pakai smoked beef. Smoke beef. Smoked beef, abis itu kita pastinya pakai margarin. Margarin. Buat nanti masaknya. Abis itu pakai cheese. Nanti Cheese cheese-nya ya? ini, cheese-nya ini nanti yang kita meltetin. Kita. Oke. Jadi di atasnya Karena di toppingnya itu akan melted. dalamnya juga biasanya kalau enak tuh pakai mozzarella. Cuman buat kalian yang ngerasa mahal, ini aku nanti ngasih caranya gimana caranya supaya Tetap kayak melted mozzarella juga. gitu Oke. lah. Dan cuman kenapa pakai murah. susu nih? Untuk apa sih? Nah itu karena pasti kalian kalau yang di rumah pernah nyoba cheese kalau di meltetin langsung nggak pakai susu itu pasti keras. Oke. Jadi pakai susu. Oh iya kayak ke bake ya. Nah, Kalau jadi kayak susu- gosong-gosong gitu. kalau susu Kalau pakai susu kayak nanti dia jadi- nyampur. Oke. Kita Kayak coba gitu. lihat taktiknya Garesha nanti akan membuat ini ya. Oke. Boleh. Langkah-langkahnya nih apa aja sih? Langkah-langkahnya pertama pasti nanti kita biar enak ini dulu nih smoked beef sama kornet nanti kita goreng dulu. Oh, tumis-tumis gitu Tumis ya. dulu. Abis itu baru nanti ininya telurnya. Dicampur. Telurnya dicampur kita bikin kayak telur dadar. Abis itu baru nanti kita meltetin cheese-nya. Jadi masih anget nanti cheese-nya. Oke. Dan proses waktunya untuk memasak ini berapa lama? Bentar banget kok sebenarnya 20 menit itu udah bisa bikin 4 mungkin. Oke. Jadi, bentar banget. Oke. Bisa Kita langsung mulai aja nih Garesha. Boleh, kita Jadi sekarang ini potong dulu. Itu ya, smoked beef ya. Smoked beef-nya dulu. Smoked beef-nya beef. kita masaknya langsung satu aja supaya nanti Bentuk. kita pakai itu. Supaya nanti baru dipotong-potong. Nih nyalain dulu. Ini sebenarnya enak ya, soalnya omelet sore-sore saya Sore-sore, udah lapar sih. makanya waktu Makanya aku tadi jam saya bilang segini. kalau bisa pakai apa? Nasi padang Nasi boleh padang. tuh makin Aduh, enak. itu kayaknya nanti ya. Nanti 2 jam ya, lagi oke. ya. Jadi nyemil-nyemil dikit lah. Jadi dipanasin margarinnya. Iya, sama- pastinya dipanasin Smoke beefnya margarin. satu bulat gitu atau sebenarnya terserah boleh kita potong? Boleh, sebenarnya kecil? nanti pasti dipotong-potong sih, nggak mungkin bulat itu. Biar nanti isinya kayak tebel gitu. Oke. Ini langsung aja boleh dimasukin. Satu-satu ya? Ya boleh tolong ya. 2 boleh bisa masuk. Dulu. Apinya jangan gede-gede nanti karena digosong di depan gitu. Satu lagi kayak muat deh. Ini kan sebenarnya kan nanti ini kita pakai margarin banyak kan. Yang Terus masak kita siapa pakai namanya? cheese Garesha. lagi. Halo Ya, Garesha. Mungkin kamu bisa hati-hati kalau masak ditemenin sama Immanuel Andrea. Takutnya habis duluan ya? Iya betul. Itu udah Gak ada yang jadi. ketahuan. Sampai margarin-margarinnya juga nanti habisnya. Oke, mungkin kebetulan ini Trisna belum selesai diimpor. Paspornya bermasalah. Mungkin Immanuel Andrea bisa menemani saya. Oh langsung bawa pisau. Waduh.
Lagi ini nih, lagi susah banget. Biasa nggak ngapa-ngapain loh. Gak apa-apa, Oke, sebentar aja oke. nanti kalau Trisna udah datang ya saya udah gak butuh lagi kok. Oke. Nanti sampai Trisna benar-benar berhasil diimpor ya, karena kita kedatangan tamu hari ini, jadi harus disambut dengan baik. Oke, halo. Namanya siapa kalau boleh tahu? Brili Andrew. Halo, kita panggil Brili aja. Brili, ya. ya. Brili ini dari unit Apa tuh? RTTO, ya kan benar kan? RTTO. Tuh, oke, Research Technology and Transfer Office. Kebalik tapi. Kebalik. Udah pede kebalik, maafin saya. Coba ya. diluruskan ke Binusian. Binusian semua. Apa sih RTTO itu? RTTO. Jadi di BINUS ini setiap dosen kan punya 3 kewajiban utama nih. Mana nih kameranya? Ya, setiap dosen punya tiga kewajiban utama. Yang pertama itu dia harus ngajar kayak misalnya yang biasa dilakuin. Betul. Ada lagi kewajiban yang kedua, dia harus mengabdi kepada masyarakat. Kalau kalian pernah datang hari Sabtu Minggu, itu biasanya ada dosen-dosen lagi ngabdi, bagi-bagi makanan. Oke. Oh, oke. Yang ketiga, dia harus melakukan penelitian. Nah, Jadi nggak mahasiswa doang, tapi dosennya juga Ya. harus melakukan penelitian ya? Itu kewajiban dosen justru ya, kewajiban. setiap dosen harus. Oke. Nah, kalau setiap ini kita di BINUS kita punya supporting unitnya. Untuk yang mengajar ada banyak. Untuk yang mengabdi pada masyarakat kita punya community and development. Ya. Untuk yang riset ini khusus untuk riset itu dikawal oleh Research and Technology Transfer Office. Oh. Jadi kita memastikan kalau dosen nih melaksanakan kewajibannya sebagai peneliti atau enggak nih, dia melakukan peneliti nggak setiap tahun. Oh, Jadi gitu. Oke. Kayak gitu. Kalau sebelum kita lanjut ngomongin mengenai penelitian dosen gitu. Kalau Brili sendiri di RTTO menjabat sebagai Kalau saya menjadi yang ngurusin student research-nya untuk semua student research. Mulai dari 3+1 nih. 3+1. 3+1 kan ada yang risetnya. Ada juga program-program lain yang dari pemerintah. Oke, jadi Nah, tuh mungkin boleh dikenalin mungkin bagi Binusian yang masih berkuliah, mungkin yang Masih dia berkelut 3+1 dengan 3+1, atau research skripsi mungkin ya. akan berhubungan dengan Brili nanti mungkin harus menjaga Relasi hubungan yang baik ya. hubungan yang Oke. baik. Kita ngajarin nggak bener parah banget ya. Nggak, emang harus Oh ya iya, harus. relasi Nah, harus RTTO itu sendiri sebenarnya dibentuknya udah terbentuk dari kapan sih? Udah lama sebenarnya, tapi nama kita dulu masih Direktorat Riset. Oh, Oke. oke. Masih dipimpin oleh Direktur Riset. Oke, dan berganti menjadi Menjadi RTTO RTTO. itu. Ya, karena kita sekarang dipimpin sama Wakil Rektor 5. Kalau kalian ingat dulu kan Wakil Rektornya cuma 4 nih. Tiba-tiba datang Wakil Rektor 5 kan. Iya. Itu sebenarnya dari Direktur Riset kita, tapi dia menjabat jadi Wakil Rektor sekarang. Sehingga Oke. RTTO berubah Langsung di ini Ya. apa maksudnya diubah dari Direktorat Riset Riset menjadi RTTO. di bawah rektor Wakil Rektor 5. Oke, Rektor 5. Nah, kalau boleh tahu untuk RTTO sendiri awalnya kan namanya yang direktorat itu. Apa fungsionalnya masih sama seperti itu atau seiring dengan perubahan nama ada yang Perubahan beda-beda juga nih? Sebenarnya kita tetap dari awal kita mau tetap urusin penelitian. Selain penelitian kan ada yang diurusin, selain penelitian ada hasil penelitian. Betul. Oke. Biasanya penelitian itu namanya artikel ilmiah. Itu istilah penelitian yang tadinya tebel 200 halaman, diringkas jadi cuma 20 halaman. Oke. Nah, tapi sekarang seiring dengan targetnya BINUS dengan menjadi World Class University tahun 2020. 2020 ya, betul. BINUS Nah, 2020. dan kita mau mengembangkan potensi mahasiswa kita. Nah, kita makanya bikin satu divisi lagi yang namanya Student Research. yang dihandle oleh Brili. Nah, boleh nggak diceritain sedikit kalau misalkan Binusian dengar mengenai penelitian dosen, mungkin kita udah familiar ya, maksudnya oke dosen emang Maksudnya, ya, kewajibannya dosen adalah mah melakukan biasa lah ya penelitian. Tapi kalau misalkan student research itu saya sebagai mahasiswa Binus saya merasa tidak berkontribusi apa-apa. Itu boleh dijelasin lebih lanjut Kak? Jadi sebenarnya setiap mahasiswa S1 kan wajib melakukan penelitian di akhir, Betul. namanya skripsi. Iya. Tugas akhir ya. Iya. Kita di luar itu, jadi penelitian yang mahasiswa lakukan dari semester 1 sampai semester berikutnya, tapi di luar skripsi yang sifatnya meneliti, cari-cari masalah. Oh, cari-cari masalah tuh Wah, kesannya. cari-cari kesannya masalah kayak- tuh saya tuh. Kesannya kayak gimana Bukan, gitu bukan, cari-cari bukan, masalah bukan. ya. Ya, Oke. itu kita yang handle. Dan kita juga kerjasama karena memang ada program dari pemerintah Oke. juga, namanya program kreativitas mahasiswa. Nah, itu isinya ada yang berhubungan dengan penelitian karena itu adalah program yang sifatnya kreatif but intelligent. Jadi gitu. Program itu kita yang kawasin, kita yang bantu daftarin mahasiswanya, kita yang bawain briefing, kita yang ajak mahasiswanya ikut, kita yang bimbing mahasiswanya. Nah, kita jadi liaison officer-nya untuk dari pemerintah ke BINUS tapi untuk bagian program kreativitas mahasiswa Oh, tadi. berarti koneksinya nggak hanya menyangkut BINUS dan studentsnya ya, tapi BINUS, students dan juga External pemerintah. entity, ya, betul. Oke, boleh
Iya, boleh nanya. Mau nanya dikit. Nah, ini gue agak intelektual nih ya episode kali ini. Jadi Nggak tahu, saya pernah baca kalau misalnya sebenarnya Indonesia tuh jumlah populasi banyak banget, tapi riset yang sudah dihasilkan sangat sedikit, agak jomplang sih. Nah, itulah menjadi latar belakang terbentuknya RTTO ini, atau memang dasarnya karena ya BINUS mengembangin riset atau gimana sih sebenarnya awal terbentuknya tuh? Salah satunya memang itu, tapi tetap tujuan utama kita adalah untuk bagaimana cara meningkatkan potensi yang tadinya kita awalnya potensi dosen di bidang penelitian yang tadi untuk mencapai biar penelitian yang makin banyak dimanfaatkan nih, atau penelitian di BINUS makin banyak digunakan sama orang-orang di luar BINUS, mulai dari nasional maupun internasional. Bagaimana mendidik mereka biar bisa bikin artikel ilmiah. Nah, dari situ kita berevolusi, kita juga mau ngembangin mahasiswa juga nih, mahasiswa juga butuh. Oke, ngomongin mengenai mahasiswa tadi juga beliau sempat nyinggung kalau semua mahasiswa sebenarnya pada akhirnya akan melakukan penelitian, which is skripsi. Tapi kalau misalkan dari RTTO ini akan mengembangkan mahasiswanya, student research ini ke arah yang lebih lagi, maksudnya bukan cuma skripsi. Jadi, nah itu sistemnya seperti apa? Apakah ada mahasiswa yang volunteer atau ditunjuk? Jadi kita kan di dalam student research ini ada dua main pekerjaan utamanya, core worknya ada dua. Yang satu tadi program kreativitas mahasiswa, di mana adalah penelitian mahasiswa yang kerjasama dengan pemerintah. Satu lagi adalah research track dari T+1, di mana dua-duanya ini digunakan untuk apa? Untuk meningkatkan skill mahasiswa, khususnya dalam bidang academic knowledge, skill of thinking, communication, management. Karena 4 skill itu adalah 4 skill utama yang dibutuhkan nantinya kan. Ya. Dan memang kalau di kita ini, kalau mungkin senior-senior yang lain tahu, kalau misalnya mereka tiba-tiba nih selama 6 semester atau 7 semester, biasanya mereka cuma belajar, ujian. Betul. Habis itu tiba-tiba skripsi. Betul. Mereka nggak ngerti kan, tiba-tiba, aduh gue mesti bikin apa nih, penelitian gue mesti kayak gimana nih, cara bikin penelitian gimana sih. Nah, kita mau coba membiasakan. Ini loh, kita kasih ada beberapa yang kecil-kecil, kalian bisa coba-coba dulu nih. Dari identifikasi masa latihan kecil, dulu. terus mulai ngolah nulis-nulis kecil-kecil. Berarti sekaligus menjadi istilahnya sarana untuk mempersiapkan diri untuk betul. menyambut skripsi yang begitu. Menyambut persiapan gelar di belakang nama. Kalau sejauh ini sejauh berjalannya student research ini, beliau melihat gimana sih mahasiswa BINUS dalam mungkin niatnya, mungkin kemampuannya, kesadarannya mungkin untuk mengikuti program student research. Sebenarnya kalau kita salah satu achievement kita di BINUS adalah, maksudnya di Indonesia adalah kita di bagian di Kopertis Wilayah 3, Koordinator Perguruan Tinggi Swasta di Wilayah 3 Jakarta, itu kita selalu yang paling banyak mengajukan penelitian program kreativitas mahasiswa. Yang paling banyak menang selalu, setiap tahun kita selalu. BINUS University. Kita selalu menang. Paling atas tuh kalau kita di ini, kita paling atas. Kita selalu yang paling atas di Kopertis Wilayah 3. Tapi kalau dibandingkan dengan Indonesia, kita masih kalah dengan perguruan tinggi negeri. UI, Brawijaya. Kita juga pengen lo bersaing sama universitas-universitas itu. Karena kita tahu kita bisa nih, mahasiswa kita banyak, potensi kita besar. Mahasiswa kita juga pinter-pinter, tapi mereka mungkin belum biasa. Nah, itu jadi tujuan utama kita sekarang untuk membiasakan dulu lah mereka. Kasih triggering ya. Bisa karena biasa, nanti suatu saat mungkin bisa kelasnya udah Indonesia, bukan cuma lagi wilayah. Kopertis ya, oke. Wah, berarti baru tahu banget ternyata BINUS memiliki satu divisi ya sebutnya, yaitu RTTO, yang juga di dalamnya ada student research. Jadi kalau misalkan BINUSian di rumah tertarik yang untuk merasa nih, aduh kayak gue punya kemampuan untuk melakukan nulis atau riset, boleh langsung nanti ya hubungin RTTO. Setelah ini udah ada bau-bau mengganggu ya. Brili merasakan bau-bau mengganggu, mungkin nggak mengganggu ya. Saya baunya. Mengganggu fokus. Bau enak. Oke, nanti kita balik lagi ya. Ajak main Brili main game. Betul. Tapi saat lagi ya Smart Viewers tetap di BINUS On Screen. Terima kasih BINUSian karena Anda masih bersama kami dalam BINUS On Screen. Dan Gare, kalau tadi gue udah tinggal nih, udah ngapain aja sih Garesya nih? Udah masak semuanya nih. Udah bener-bener kornet udah. Smoke beef udah. Sekarang tinggal bikin adonan telurnya. Itu ya. Tadi keju juga dipotong-potong supaya gampang dia melelehnya. Oke, yang seperti Garesya janjikan ya, ini kejunya dipotong-potong. Sebenarnya kalau mau lebih gampang lagi diparut.
Oke. Itu lebih gampang lagi. Lebih nanti gampang dia, lagi. Oke, iya. ini dia ya. Ini yang udah dipotong-potong supaya lebih mudah melted Lebih juga. mudah meltednya, jadi dia nggak lama. Kan kita Oke. pakai waktunya yang sebentar-sebentar. Nah, ini kita sekarang telurnya. Kecil aja, apinya udah kecil Telurnya ya. dipakai susu ya? Ini atau gimana? Enggak, itu nanti buat kejunya. Oke. Jadi, boleh telurnya? Boleh. Andre mau bantu? Jangan semuanya. Secukupnya. Op. Op. Oke. Yap, sudah. Udah. Kita tunggu dulu. Kan kayak masak telur dadar, jadi kita... Oh, ini kayak bener-bener buat telur dadar biasa aja betul. ya. Ini mati. Ada angin ya, Andre tadi Iya, angin terlalu ya, bersemangat jadi bikin ya. jadi mati apinya. Nah nanti, Tadi kita nanti ini tuh butuh saus atau iya dong, kan kita udah pakai keju. Nanti kita kasih saus biar ada rasa pedes atau sambal saus-saus. sambal Iya. atau mana ya? Ada nggak? Tadi sih udah minta tolong buat dibeliin sih. Ada nggak ya? Gue capek banget. Oh. Nih bener-bener Yang ya mau beli- masak lupa beli sambel. Lupa tadi, makanya nitip. Ini habis ke warung. Abis Nih keluar gue kita nyariin, lama gue banget nyariin loh. nih. Ini nyari sambel nih. Makasih loh Trisna. Sampai gue sini telat gue buat nyari sambel doang. Tuh men Gila. agak spesial banget buat guys ya. Oh terima kasih ya. Cuman kayaknya sih di depan Dapet dua bisnis mana aja anggrek, GWC, internasional. Enggak, gue tadi emang lagi ada tugas di luar tuh yang berat banget. Berat Sekalian, banget. Terus beli sambel sekalian gitu katanya di teleponnya. Ya udah langsung set meluncur. Taunya beli sambel. Oke, lama terima nyampenya. kasih, terima Macet kasih. banget Jakarta emang sekarang lagi macet banget ya. Oke. Nah, Oke, ini ini mau masak apa sih? Omelet melted cheese. Omelet melted Melted cheese. Oh, ya. Tuh. Oke, Trisna Ada sepertinya fresh milk nih gua lihat di singgah sini ya, sananya bahan-bahan Oh ya. iya. Trisna mungkin singgah sananya agak bukan di sini sebenarnya, cuma Salah. Itu tadi karena gue disuruh itu tuh beliin itu tuh. Tadi di pager ya sama karena dia. Trisna Pager. udah menolong garasi. Terima dan kasih ya. Saya Boleh ya, mencicipi boleh. kan? Dikit Boleh dong. aja kali ya, Dikit dikit aja aja. kali ya. Soalnya Ntar telat kalau juga. udah mulai Itu apa sih Gary? Ada itu bahannya apa sih? Itu ada smoked beef. smoked beef. beef-nya. Smoked Beef. beefnya dipotong-potong kah? Potong dua aja boleh. Potong dua, oke. Potong gua dua. bantu. Oh, itu Bantu. cheese-nya ya banyak banget ya. Iya. Nah ini telur dadar. Gua di sini lihat ada fresh milk tuh di situ tuh. Itu Iya. ada dua sih. Ada Kalau dua. setahu saya sih dari zamannya nenek saya itu masih fresh milk sih namanya. Oke. Belum berubah ya? Oh, berarti Belum tadi berubah. menggunakan fresh milk ini ya? Iya, itu buat kejunya. Oh, nanti buat kejunya. Oke. Nah, yang tadi kan kita bikin ini apa namanya kornet sama itu udah pakai margarin ya. Iya. Takutnya terlalu asin nanti pakai keju lagi, jadi telurnya nggak usah pakai asin lagi, pakai garam lagi. Oh, gitu. Supaya nggak terlalu asin, nanti disangka pengen nikah. Oke. Iya kan? Oh, itu. Takutnya. Padahal Oh, mungkin iya, iya, iya. kalau Karena ada dia yang temen mau. lo yang jago masak ini interaktifnya hebat banget ya. Dia pinter memang. Pinter banget ya. Boleh Oh, iya, tolong iya. ambil. Mungkin bisa Oke. diingat di sini masih ada yang bernafas mencium Bernafas. bau-bau dari sana. Gua- Ada tamu juga datang ke Trisna, sini. iya, mungkin. Gua Udah terlambat. udah terperangkap di Udah sini. terlambat tuh, Dan minta tak tahu maaf arah dulu. jalan pulang. Oke deh, gua Duduk ke situ di deh. sebelah sini Sorry, kan gua minta tinggalin maaf. dulu, nggak apa-apa kan ya? Boleh, boleh. Memang kalau bisa sih Minta ditinggal maaf. secepat mungkin ya Trisna. Iya. Oke. Kayak gue pusing Halo, lagi. apa kabar? Halo bro. Kenalin, Oh, woi. ini namanya Trisna. Iya. Hobinya telat sama makan. Iya tadi ada tugas negara tuh, beli sambal. beli sambalnya lama, padahal di seberang juga ada ya Iya Trisna. benar juga. Oke. Oke. Sekarang gimana Sekarang Ibu Baby? Tadi kita udah lewat ngobrol lewat ya, udah mengenai research. Pokoknya Trisna pasti nggak ngerti. Jadi sekarang kita mau main games. Oke, main game saya kita ya. Trisna, jadi gamesnya, ini gamesnya biasa dimainkan berdua. Berdua. Tapi karena Brili datang ke sini cuma sendiri, jadi Brili akan ditemenin sama Trisna mainnya. Yeay. Tapi karena ditemeninnya sama Trisna, mainnya jadi bertiga. Gimana? Gua dihitungnya 2 gitu. Oke, makasih ya. Tiga-tiganya Trisna. Tiganya ya tetap apa? Oke, Brili jadi nanti akan main sama Trisna. Trisna akan membacakan beberapa kata-kata yang berhubungan dengan research. Research. Brili harus menebak apakah kata tersebut. Oke. Jadi tapi ini enggak, indera pendengarannya diganggu oleh lagu. Jadi nanti yang digunakan adalah mata hati, mata batin. Mata batin. Ya, Trisna boleh tolong dibantu. Oke, Dipakein lagunya dipakein headsetnya. Lagunya dipakein sama dulu. disetel. Oke, gua berarti di sana ya standby. Ini di sini. Oke, gua standby di situ ya. Rusuh. Oke. Trisna di sini kan Trisna nanti dikasih kata-katanya sama saya, Trisna. Oh, katanya suruh ini. Oke. Pasangin Ini boleh dulu, setelin pasang. dulu. Gua setelin dulu ya. Awas kaget, pelan-pelan dari kecil dulu lama-lama baru digedein. Coba. Oke, udah ya, cukup ya. Oke. Jadi bisa dengar nggak? Bisa dengar kita ngomong apa? Nggak dengar bisa kita dong, ngomong kan apa? pakai lagu Bisa boleh. dengar kita ngomong apa? Enggak. Oke. Sip. Oke. Berarti Dan atau pura-pura nggak bisa dengar terjadi. oke, permainan dimulai. Permainan dimulai. Oke. Kata pertama dibacakan oleh Trisna. Salah ini aja, ini Oke. aja. Oke? Sip.
Ya, silakan. 3, 2, 1. Oke, aku yang baca. Research. Langsung ketahuan. Langsung tahuan. Oke. Coba silakan. sekarang gantian lu yang bacain. Nggak ada. Oh, yang kedua. Implementasi. Wih. Dia yang denger ketiga. kayaknya nih, jangan-jangan. Mana sih? Eksternal. Oh. Oke. Kok ketebak sih? Kesel. Makanya Kesel. coba sekarang gantian lu yang baca. Enggak. Coba lu yang baca. Coba ya, oke, coba. Coba sekarang Feby yang baca. Sertifikasi. Sentrifikasi. Bukan. Coba terus coba. Coba apa yang mana? Apa? Identifikasi. Identifikasi. Kalau ternyata ketahuan sih ya udah berarti ya. Nih sekarang enggak. Makanya lu yang baca nih, agak panjangan sedikit nih. Mana yang panjang sih ini? Office. Teknologi transfer office. Pasti ngerti transfer office. Hah? Enggak, transfer office. Transfer office. Oh, tuh kan kita ngerti Bisa sih. bukan? Oke. Oh, jangan bersuara mainnya. Oke. Klasifikasi. Nah, oke. Dia bisa males. Kuantitatif. Oh my god. Tuhan. Oke, coba kalimat ya. Metodologi deskriptif. Damn. Good. Oke, apa lagi? Daftar pustaka. Dia bisa. Metodologi penelitian kualitatif. God. Oke. Terus kita harus melakukan apa di sini sekarang? Sekali lagi. Coba ya. Hah? Mencanangkan. Apa? Mencanangkan. Kesetaraan. Oke, itu dia tadi gitu. Oke. Udah boleh dilepas. Tapi Oke. ini belum kelar. Lagi asik kan? Oh, yang terakhir itu mencanangkan. Oke. Nggak, Cepetnya gimana? Kok bisa menebak, Brili? Boleh diberitahu rahasianya? Kuping saya ada 3 tuh lagi. Oh, nggak ketutup, satu lagi ada di belakang. Oke. katanya. Tadi gimana maksudnya? Kok bisa baca gerak-gerik? Kok bisa mengerti apa yang kita bicarakan? Karena memang setiap hari kata-kata yang gue denger itu juga. Oh, bener. Makanya tadi pas ketika lu terakhir bilang mencanangkan dia agak sedikit kebingungan ya. Oh, karena jadi dia tidak biasa menggunakan kata-kata mencanangkan. Jadi itu adalah kata-kata yang biasa. Mesti tadi kita pakainya ini ya, mungkin omelet, spaghetti, fettuccine, Nah, iya. fusilli. Mungkin kalau itu agak kurang mengerti. Kalau itu yang mengerti cuma Andre sama Trisna. Iya, Andre doang. Andre kan namanya masak tuh. Enggak sih, namanya dimakan sebenarnya. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol mengenai RTTO. Yang tadi yang paling seru sih kita ngomongin mengenai student research ya. Jadi di RTTO ini salah satu unit di BINUS ada melaksanakan namanya student research. Oke. Kalau sejauh ini Brili sendiri melihat mahasiswanya kira-kira tuh apa ya proyeksinya ke depan dalam hal melakukan research itu seperti apa? Kalau untuk anak BINUS ya mungkin. Oke. Sekarang sih kita lagi bener-bener usaha mati-matian nih biar mahasiswanya sadar. Dan juga kita dari riset RTTO, kita kerjasama juga dengan SCDC, karena memang di awal dari SCDC kan. Dan kita udah kasih banyak benefit untuk mahasiswa yang mau ikut, yuk kita mulai coba bikin penelitian kecil-kecilan. Atau setidaknya kalau nggak mau bikin penelitian, idenya aja deh, bikin idenya boleh. Dari SCDC udah ada, kita udah kasih poin SAT, kita kasih insentif berupa dana. Dari pemerintah juga ada insentif berupa dana. Oke. Tapi selama ini udah ada sosialisasi belum sih kepada mahasiswa-mahasiswanya gitu untuk yang ayo mau buat penelitian boleh ke kita gitu. Udah ada sosialisasinya belum sih? Sosialisasinya kita banyakan baru karena SCDC kontrolnya organisasi kemahasiswaan, baru dilempar ke organisasi kemahasiswaan. Tapi nanti kita akan promosi besar-besaran mulai dari spanduk, poster, banner, banner, pokoknya kita pasang di mana-mana buat menunjukkan kalau ini loh kita punya program ini, ayo semua yang mau ikut yuk. Oh oke, Gitu. untuk attract Untuk BINUSian attract, ya, betul untuk attract lagi. BINUSian. Ini mungkin BINUSian yang lagi menonton ini merupakan Boleh salah banget ya. satu penawaran yang sangat oke lah ya untuk mengembangkan kreativitas, mengembangkan kemampuan berpikir, Dan dapat poin mengembangkan SAT-nya juga. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting ya. Kalau boleh tahu dapat poin SAT-nya berapa ya kalau misalnya mahasiswa ini ikut penelitian? Jadi ada kalau misalnya di program yang di pemerintah, program kreativitas mahasiswa itu umumnya ada 4 tahap. Jadi tahap mereka submit, seleksi pertama, seleksi kedua, sama seleksi terakhir lah istilahnya. Ya, kalau untuk yang pertama mereka untuk submit doang nih maksimal 20 halaman atau 10 halaman itu mereka dapat poin SAT 10. Oke.
Masuk tahap kedua, tanpa mereka harus ngapa-ngapain nih, mereka cuma tinggal tunggu aja, tunggu di seleksi tahap kedua, seleksi tahap pertama, mereka dapat lagi poin SAT, total poin SAT-nya jadi 20. Oke. Kalau mereka berhasil melewati tahap Tahap kedua. kedua, Ya? oke. Tahap pertama 10, tahap kedua kedua nambah lagi 10 jadi 20. Ya, tahap Oke. ketiga jadi 26. 26. tambah 6. Tambah 6 lagi, Tahap oke. keempat jadi 32. 32. Total Wow. 32. Lumayan ya. Apa Lumayan saya ya? ikut sekarang juga nih? Sekarang, biar langsung ya, oke. Biar Tapi langsung. gini, untuk penelitian ini nih, mahasiswanya ini gitu, maksudnya dari tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, ada kemungkinan mereka untuk untuk Lolos. direvisi gitu. Oke, nggak lolos nih tahap kedua, lo lolosnya tahap 1 misalnya kayak gitu. Ada kemungkinan seperti itu nggak sih? Atau pasti udah bisa dilolosin semuanya tahap 4? Kalau untuk lulusin semuanya sih enggak, tapi ada seleksi. Karena yang seleksi bukan kita, tapi yang seleksi pemerintah. Oke. Dan kalau memang mereka Langsung. cuma submit doang nih, mereka cuma submit, itu mereka udah dianggap juara 1 tingkat BINUS. Oke. Cuma dengan submit. Udah dianggap juara. Kalau mereka diterima, dianggap juara 2 tingkat nasional untuk tahap pertama. Untuk di tahap tahap kedua mereka diterima lagi juara 1 tingkat nasional. Juara yang tahap terakhir diterima juara umum tingkat nasional. Udah dianggap setara dengan itu. Jadi gitu benefitnya. Jadi emang udah setara, pinter banget. Banyak banget keuntungan Ya, mungkin ya, keuntungan jelas. yang bisa didapatkan, juga fasilitas yang disediakan untuk mendukung program ini supaya dapat terlaksana dengan baik untuk para binusia. Dan otaknya juga jadi nggak mangkrak gitu. Betul, jadi Jalan nggak terus. digunakan terus Digunakan ya, semakin terus. digunakan semakin berkembang Wow. pemikirannya. Oke, nanti kita akan lanjutin lagi perbincangan kita Dengan sambil Riri mengenai menyantap student research. makanan yang sudah dimasak oleh Garesia dan Terus sudah. Andre. Dimasak oleh Garesia dan dicomotin oleh Andre. Tapi setelah Iya. yang satu ini binusia jangan kemana-mana. Tetap di Virus On Screen. Halo Binusian, Binusian, tentunya kalian. masih di Virus On Screen dan kita Betul. sudah ada di tempat Hub kita sudah Dari ada. gas. Sana saya. ya, Ini tiga sananya Andre, Tempat betul. yang selalu menarik perhatian ya. Ya, Makin banyak yang datang. Ya, kita Iya, makin banyak dong. ditemenin sama binusian yang paling bawel kayaknya saya Cuman baru lumayan ya tadi Andre di sini bantu, sih. agak bantu. agak Tapi bantu. gini, bantunya 2 kali, nyomotnya 6 Banyak kali. banget. Oh, jadi kalau nyomot mah dia tiap hari emang kayak gitu. Nggak apa-apa, lain Nggak apa-apa. kali ini aja dikasih kopi. Dikasih Diam-diam kopi. ya, diam-diam ya. Dikasih kopi aja. Oh, ini Garesia ngapain sih, Garai? Ini lagi pelatihan Jahit, sekarang kebetulan kita. lagi ngejahit Oh, nih. iya. Perbanyak Ngejahit. STNK bukan. Gara ini apa, bikin apa sih, penasaran deh. Ini omelet melted cheese, nih cheese-nya udah di bawah. Lah, saya biasa kalau lihat omelet orang kan dicampur-campur. Ini Gara Iya, ini enggak, diisi gitu diisi, ya. diisi. Oh, dijadikan isian. Iya, Oh, ada iya, sambal oke. ya? Oke. Belum loh, belum diapa-apain. belum. Ini sambal dalamnya. Gara Kalian suka boleh- sambal kan ya? Suka. Kak. Nih kita kasih. Ini mulutnya juga udah kayak sambal, bener. Iya, itu gue yang beliin tuh tadi tuh. Oh iya. Oh, penting banget ya. Gara Penting banget. Kayaknya minta diganti bukan sih? Ih, jelas, Boni masih ada di gue sih. Boleh ini, boleh apa? Oke, ini. Apa yang Bukan, bisa gue bantu? jatuh kan? Tomat. Apa namanya? apa yang nggak habis? Cerita nanya Apa yang gitu. nggak Apa yang nggak habis ini gue bantuin, boleh. Gara dapat Oh, dari lipat. dapat dari Kita lipat. Mau nanya apa kan? Tapi Garai emang biasa suka masak ini ya, Garai? Trisna aku. Iya lumayan. Trisna. Setiap minggu tuh kadang suka masak di Oh, rumah. Gara jualan ini maksudnya. Jualan omelet. Oh, jualan omelet. Oke. Gara nggak dapat ide dari mana bikin omelet yang diisi bukan dicampur? Garai dapat Karena ide dari mana sebenarnya omeletnya diisi aku nggak gini, suka yang dicampur-campur gitu loh. Oh. Itu pertanyaannya sama. Baru Itu Lepas dia sih nggak suka baru dicampur-campur, Feby. Iya, aku nggak Diduakan suka juga nggak suka dicampur-campur, nggak suka dong. Oke, kenapa isinya harus ini apa sih kalau boleh tahu? Itu keju tadi di melted gitu. Oh, gitu. Wow, keju melted. Oh iya bener juga sih. Oh iya bener juga nih. Kan jadi kan. Oh iya, makasih dah. Udah melted. Makasih ya, makasih ya. Dibalik terus. Nah, dibalik nanti Udah langsung melted bisa gitu di ya. ini nih. Dihias. Mau gambar apa? Gambar apa aja, muka boleh. Coba gambar ini apa Menara Eiffel coba bisa. Gambar apa? Feby. Menara Eiffel. Kelamaan Itu lama ya, ininya. itu lama ya, Ini itu gambar lama. gambarnya adik saya juga bisa kayaknya. Ini kita Ibu. smell Nggak aja. apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Gak apa-apa. Oh, Gara memang suka berkreasi dengan makanan Berkreasi ya. dong. Ini agak lucu ya jadinya ya. Gue bikin alisnya tahu sekarang alis gimana kan cewek Oh, iya kadang bener suka ya, nih kayak atas alis saya, bawah. kayak alis saya. Kadang-kadang suka atas bawah. Gara suka Oh iya bener, emang lu tahu Dre, alisnya Suka kayak masak Nggak tahu sih, asal ngomong aja. Ya, kan. gimana? Kayaknya dari tadi Feby nggak jadi ngomong Nanya, ya. Nggak biasa jadi kalau nanya yang ya. masak cakep emang begitu. Saya mah udah biasa. Ini Bisa apa satu. saya mah? Oke, terus ini Mungkin boleh di Iya, iya, saya bantu rapihin. Oke, siap. Rapihin Garesia. Andre, rapihin ya. jangan dicomotin Dre. Iya Andre, rapihin. Oke. Nah, ini Gara sekarang kalau sambelnya. nggak masak ini masak apa bisanya? biasa masak mie, Oh, masak mie mie. goreng. Ya itu terus gue juga gitu. bisa. Itu sepupu gue yang bukan mie pakai goreng aja instan, bisa. bukan mie goreng Bukan instan. mie goreng gitu. Oh, instan. oke. Oh, Trisna. Beda lagi dong, beda lagi. Garai. Ya.
biasanya masak ini tuh membutuhkan waktu berapa lama sih? Tadi udah ditanya, Tadi udah makanya ditanya, makanya jangan telat. Kena lagi. Diomelin loh, diomelin. Kan gue telat gara-gara beli sambel ini loh. Iya benar. Jadi mendukung ini ya. Oke, berapa lama? 20 menit cukup sih kalau 20 menit cukup malah ya? kalau cuma satu mah nggak lama-lama. Nggak lama Garai, gue mau nanya pertanyaan paling penting. Ini kayaknya pakai nasi juga enak ya? Enak. Ada nggak nasinya Kan dicampur sekarang? semuanya. Nasinya sekarang ada nasinya? Nggak ada Tadi ya? sama ya kayak Andre permintaannya nasi. Ya. Kenapa ya? Oke, Sebenarnya enggak. nasi. Ini kalau misalkan jadi makanan akhir bulan, ngerti dong maksudnya makanan akhir iya. bulan gimana kira-kira? Mendukung atau enggak? Nggak mendukungnya di cheese sih. Oh. Cheese mahal kan. Jadi cheese kalau mahal. misalkan Cheese-nya bisa diganti nggak pakai apa? bisa pakai apa tuh? daun bawang mau. Cheese-nya bisa Biasanya diganti ini nggak pakai apa? rasa kadang ini rasa banyaknya tuh di cheese. Oh Cheese. gitu. Jadi sebenarnya kalau ini untuk akhir bulan agak susah ya. Agak susah. Agak Jadi susah. Binusien kalau kalian mau coba makanan ini cobalah di awal bulan. Nah. Iya. Atau tunggu lebaran lagi. Lebaran Atau- kan biasa salam tempel iya. tuh bisa. Atau tunggu minta masakin mamahnya. Iya Oke. betul. Nah, ini bisa dibuat penelitian juga nggak sih? Buat bisa nih Itu kalau di RTTO. Gimana? Iya. kira-kira judulnya apa ya? Judulnya apa? Bisa Pengaruh. nggak sih? Gitu. Makanan bergizi. pengaruh akhir bulan terhadap Enggak, kita jumlah nggak. gizi yang Kita nggak- dikonsumsi Dia- oleh dia terlalu nggak, cerdas iya. kayaknya, Kita- beda. satu kita- kebalik situ, satu kita kayak gini ya. Oke. Oke. Pengaruh omelet yang isinya tidak dicampur Oke. terhadap Nah, itu mungkin niat bisa. memasak mahasiswa jurusan komunikasi Binus University. Oke, atau Bisa kan? pengaruh makanan Metode ringan, penelitian. ya kan? Pengaruh makanan ringan. terhadap Berat badan, kalau itu berpengaruh saya udah nggak usah dikasih Itu dilakukan bisa, penelitian. bisa jadi penelitian ini. Ini sebenarnya mau bikin. B, Ini ini tadi lo pakai ini ya, fresh milknya ini ya? Iya, itu buat oh nggak habis ya? Oh, Enggak. Oke. nanti nggak apa-apa kita yang maksimalkan. Oh bos, tulisannya Binus on screen luar biasa Oke, ya. luar biasa. kita bikin Garai. minus on screen. Tapi Agak nyatu ya. Oke, Feby mungkin kita kesana kita temenin oh iya teman kita. Oke. jelas. Ini mas ambil lo di kulkas, jangan sampai kelihatan minusian. nih ambilin ini dong. Iya ambil minum. Antarin minuman nih. Iya ambil minum, tenang aja. Trisna di pinggir ya. Ya, Trisna yang di sini atau aku Iya, yang di sini. boleh. Emot Aku di yang sini. sana. Silakan Brili, ini ada Thank you, minuman, thank you. ini Kan ada namanya makanan agak sedikit kecil. berbeda Feby itu. Kok banyak banget sih? Tiba-tiba tadi kita tuh kita ngembat minumannya guys ya. Cuma dapat segini, seorang cuma segini, tiba-tiba Trisna penuh. Iya, Kurang ini paham ya sama ini. Trisna Oke. ya. Terus Ini boleh disilakan dinikmati makan. Oke, thank you. oke. Ini juga boleh kalau doyan, ini nggak apa-apa. Berarti sebenarnya ini tuh udah berapa lama sih maksudnya? Tadi udah ditanya makanya jangan tahu. Oke. Enggak, iya, Enggak apa-apa, Bu. Binusien kan ada yang Iya, belum bener, tahu boleh, gitu, boleh. ada Silakan, telat silakan. ngetel gitu. Udah berapa lama sih penelitian ini dilakukan? Kalau untuk penelitian mahasiswanya sebenarnya dari program pemerintahnya dari 2001. 2001. Namanya program kreativitas mahasiswanya 2001. Oke. Tapi sebelumnya dari 20 tahun sebelumnya itu udah ada. Jadi udah lama banget sebenarnya programnya Seumur dulu. Trisna ya kalau Tapi ini baru dicanangkan dan akan disosialisasikan itu baru Baru kita 2000-an ini? mau sosialisasikan besar-besaran tahun ini. Oke. Kalau dulu kita sosialisasikan Kapan nggak kira-kira besar-besaran. Iya, sosialisasikannya? Nah, Di itu pertengahan tahun ini, mungkin akhir tahun pertengahan ini? tahun. Pertengahan tahun. Habis kuartal 2 kita mau pokoknya kita mau benar-benar mahasiswa harus tahu Open. semuanya. Nah, untuk mahasiswanya sendiri itu ada batasnya nggak sih? Semester berapa dia boleh Bebas. mengirimkan penelitian? Bebas. Kita baru mau rencana sih, tapi kita mau integrasikan ke FEP, Freshman Enrichment Program. Nah, jadi baru masuk, Baru masuk kita sosialisasi doang, nggak langsung kita suruh bikin penelitian, iya. pusing mereka. salah pengertian, lapar, salah pengertian. Nah, kalau misalkan sosialisasikan. untuk lingkup penelitiannya, Mm-mm. apakah terbatas di salah satu bidang atau semua mahasiswa dari semua jurusan dalam melakukan penelitian bidang apapun boleh? Intinya gini, pokoknya mereka kalau mau melakukan penelitian atau mau melakukan kegiatan, itu sebisa mungkin sesuai dengan bidang ketuanya. Oke. Tapi misalnya kayak tadi mau mengukur tentang pengaruh makanan terhadap di mahasiswa komunikasi. Berarti ada dua bidang kan, misalnya hotel manajemen dan komunikasi. Betul. Itu sangat disarankan. Karena sekali lagi namanya program kreativitas mahasiswa. Jadi sebisa mungkin dengan background yang berbeda, angkatan yang berbeda itu semakin baik. Karena semakin kreatif mahasiswanya, idenya. Tapi penelitian ini berkelompok? Iya, individu? itu. Berkelompok. Boleh, individu boleh tapi? Individu nggak bisa. Nggak bisa? Kelompoknya 3 sampai 5. Oke. Minimal 3 orang, maksimal 5 orang. Penelitiannya kalau bisa cross bidang ibaratnya. Trisna. betul. Kreativitas. Oke. Assalamualaikum. Iya, terima kasih. Salah loh, tamunya yang mana ya? Kan Tamunya saya nggak ada buat- ini ya. Saya nggak buatin kalian minuman. Oh, mungkin. bisa ya, bisa Oke, ya. bisa Bisa ya. ya, bisa. Emang Ini bisa. Ganesha yang paling- Emang Nah, kan kita kasih sambil lihat minum dulu air. nih ke Binusian di rumah. Sorry. Ini Ini dia dia. ya. Apa Apa namanya? namanya, Garai? Garai. Omelet melted cheese. Nih, Omelet melted cheese.
Jadi omeletnya Omelet ini cocoknya minumnya pakai fresh milk kan? ini kayak yang tadi sisa ya. Smiling omelet Nih, melted biar kelihatan, cheese. biar kelihatan. Smiling omelet melted cheese. Nyanyi juga. Itu tadi Biasanya habis- Andre suka Oke. protes kalau gue nyanyi itu, tapi kali ini nggak berarti Silakan bagus dinikmati. Nah, Oke. gue udah buat nih sendiri di belakang. Silakan makan. Dia sendirian loh. soalnya. Curang ya. Nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa. Berarti minggu depan kita tukar. Betul. Kita yang di sini bantuin Kita berdua masak. masak biar dia ngobrol sendiri. Ngobrol sendiri. Biar dia Oke, ngobrol fine, sendiri. sip. Oke, Gitu, boleh oke. silakan dicobain langsung. Boleh, dicobain sekarang juga. Boleh dimakan Boleh. sekarang? Boleh, silakan langsung. Cobain dan harus kasih tahu rasanya seperti apa. Dicoba. Biar Coba. bisa berkomentar. Ya kita mah apa? Ah, Gara pasti deg-degan. Iya, takut dibilang nggak enak. Iya. Pesennya kalau nggak enak bilangnya enak aja. Maaf Itu lah ya. pesennya, itu pesennya. Siapa tahu nanti lo beralih kan? Lo dari jurusan apa sih? Marketing communication. Marketing communication. Siapa tahu lo nanti jadi chef terkenal ya kan? Iya sekalian ya. Bunda ya, hotel Iya manajemen dong. mungkin. Harus pakai gayanya bondan-bondan gitu nggak sih? Oh, iya, boleh. Bikin sesuatu gitu. Kita lihat ya. Oke, boleh. Kamera mana kamera? Deg-degan ya? Boleh. Nah, oke. Silakan langsung. Siap ya, lihat ya. Nah, Oke. Oke. Bondan. Waduh. Drill lain kita bisa diambil lah. Ganti. Yang di sini ternyata. Oke. Oke, siap. Belum. Mus. Tepuk tangan dulu dong buat Ganesha. Alhamdulillah. Oke, nah ini balik lagi nih ngomongin tentang penelitian, Betul. ya kan? Itu setiap mahasiswa penelitiannya harus sesuai dengan jurusannya atau boleh beda? Dan kelompoknya juga boleh antar jurusan Beda atau jurusan. harus sama jurusan? Jadi kita punya 7 skema nih. Ada banyak skema, jadi mereka bisa pilih. Ada yang harus sesuai sama bidangnya mereka. Ada juga yang nggak harus. Ada juga kita punya namanya PKM kewirausahaan. Oke. Mahasiswanya mau jualan, boleh. Dikasih insentif dari pemerintah 3 sampai 12,5 juta. Wow. Gitu. Cuma dengan bikin proposal 20 halaman maksimal. Gitu. Jadi kita bikin 40, kalau 40 dapat 2 kali lipat. Enggak dong, enggak kan maksimal udah 20 halaman. Aduh. Oke. Tidak terasa ternyata sudah 1 jam kita ngobrol-ngobrol. Ya. Wah, nggak kerasa ya Dan udah masuk- 1 jam ya? Kan terlambat jadi nggak berasa. Kita Oke. udah ngobrol dan masak bareng Ganesha ya. Tadi kita ngomongin mengenai student research dari RTTO. Masih banyak banget yang mau kita tanyain mengenai student research tapi ternyata waktunya enggak cukup. Cukup. Mungkin nanti Dan di juga lain kesempatan ya? Binusian yang Oke. tertarik bisa Boleh tuh nanti ya. berpartisipasi ya. Langsung aja. Bisa betul, silakan langsung berpartisipasi di student research yang akan segera dilaksanakan mungkin tengah tahun ini. Ya, tunggu saja kabar selanjutnya. Oke, terima Akhir kasih. kata gue Trista Prandawa. Gua Feby. Gua Andre Pamendilo, thank you dulu buat Ganesha Ganesha dan dan juga juga Billy, Billy sukses Gila selalu. Gio. Terima Sampai kasih. jumpa dan saya Binus Onsrin Di hari dan jam yang sama. Bye. Dadah.